Angkringan pesugihan sate mayit. Tidak semua cerita horor dimulai dari tempat gelap. Sebagian justru dimulai dari tempat yang terlalu terang, terlalu ramai, dan terlalu nyaman untuk dicurigai. Seperti angkringan di sudut jalan itu. Orang-orang mengenalnya sebagai tempat paling hangat di kota. Lampion kecil menggantung rapi, musik akustik kadang mengalun, dan aroma sate yang mengepul selalu berhasil menarik siapa saja yang lewat. Pemiliknya, Pak Seno, dikenal ramah, senyumnya lebar, suaranya halus, dan ia selalu hafal pesanan pelanggan tetapnya. Pak, biasa ya, 2. Kata pelanggan. Tidak ada yang aneh, setidaknya tidak pada awalnya. Namun, bagi orang-orang yang pernah benar-benar memperhatikan, ada sesuatu yang terasa janggal. Aroma satenya terlalu kuat, bukan sekedar menggugah selera, tapi seperti merayu untuk disantap. Suatu malam, 4 anak muda datang ke sana. Dimas, Reza, Andi, dan Fajar. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya mencari tempat duduk, makan murah, dan tertawa seperti biasa. Mereka memesan seperti kebanyakan orang, nasi kucing, gorengan, dan tentu saja sate. Dan seperti kebanyakan orang juga, mereka ketagihan. Terlalu ketagihan. Fajar bahkan sempat bercanda bahwa sate itu adalah yang terlezat yang pernah ia makan. Dimas hanya diam. Ia merasakan hal yang sama. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Seolah rasa itu bukan sepenuhnya milik lidahnya sendiri. Pak Seno datang menghampiri mereka. Seperti biasa dengan senyum ramah. Namun kali ini, jika diperhatikan dengan lebih teliti, senyum itu tidak sampai ke matanya. Matanya justru fokus ke arah yang berbeda, ke mulut mereka. Seolah-olah ia sedang memastikan sesuatu. Seolah-olah ia sedang menunggu. Di sudut lain, seorang pria tua berdiri mengamati. Ia menatap ke arah keempat anak itu. Bibirnya bergerak pelan. Jangan dimakan. Namun tidak ada yang benar-benar mendengar. Atau mungkin tidak ada yang diizinkan untuk mendengar. Malam itu berakhir seperti malam biasa. Mereka pulang, membawa rasa kenyang, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak mereka sadari. Orang-orang bilang gangguan itu selalu dimulai dari mimpi. Dan memang malam itu keempatnya bermimpi. Namun mimpi mereka bukan sekedar mimpi.
itu adalah awal dari sesuatu yang sudah lebih dulu menunggu mereka. Dimas bermimpi berada di hutan yang gelap. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya bau busuk yang samar namun menusuk. Di kejauhan ada sosok perempuan berdiri membelakangi. Saat ia berbalik, wajahnya tidak lagi utuh. Seolah-olah sebagian dari dirinya telah diambil. Dan dengan suara yang tidak sepenuhnya manusia, ia bertanya, "Rasanya enak kan?" Sementara itu, Fajar bermimpi tentang jendela kamarnya. Seseorang mengetuk dari luar, pelan berulang. Tok tok tok. Dan suara itu berkata, Kamu lupa sesuatu. Reza dan Andi juga bermimpi. Namun mimpi mereka tidak pernah benar-benar bisa mereka jelaskan. Yang mereka ingat hanya satu hal. Perasaan bahwa mereka sedang dimakan dari dalam. Keesokan paginya, ketiganya jatuh sakit. Tubuh mereka panas, tapi kulit mereka dingin. Mata mereka kosong, seperti kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Dokter tidak menemukan apapun. Secara medis, mereka sehat. Namun, kondisi mereka terus memburuk. Dan yang paling aneh, mulut mereka mulai mengeluarkan bau. Bau yang samar, tapi tidak asing. Bau yang sama seperti sate di angkringan itu. Malam berikutnya keadaan menjadi lebih buruk. Fajar ditemukan duduk di depan jendela, mengetuk pelan dari dalam. Tok tok tok. Padahal tidak ada siapapun. Ketika Dimas memanggilnya, Fajar menoleh perlahan. Mulutnya terbuka terlalu lebar, seolah-olah rahangnya tidak lagi terikat pada tempatnya. Dan dari dalamnya terlihat sesuatu bergerak. Reza mulai tertawa sendiri. Awalnya pelan, kemudian semakin keras, sampai akhirnya berubah menjadi tangisan. Ia berulang kali mengatakan hal yang sama. Kembalikan. Tidak jelas apa yang dimaksud. Namun nada suaranya seperti seseorang yang kehilangan organ yang penting. Andi berdiri di sudut ruangan. Diam, lehernya miring. Sedikit demi sedikit semakin miring. Sampai terdengar bunyi halus dari tulangnya. Namun wajahnya tetap tersenyum. Dimas akhirnya membawa mereka ke masjid. Itu adalah satu-satunya tempat yang terfikir olehnya. Malam itu kebetulan ada pengajian. Saat ruqyah dimulai,
Suasana berubah, udara terasa berat, seolah-olah sesuatu di dalam tubuh mereka menolak. Ketika ayat-ayat suci dibacakan, tubuh mereka beraksi, kejang, menjerit, dan kemudian mereka muntah. Namun yang keluar bukanlah makanan, melainkan cairan hitam kental diikuti potongan-potongan kecil. Bentuknya mirip sate yang mereka makan, tapi warnanya pucat dan berbau busuk. Bau yang tidak mungkin salah. Bau kematian. Orang-orang di masjid mulai menyadari ini bukan sekedar gangguan biasa. Ini bukan penyakit. Ustadz yang memimpin ruqyah akhirnya berbicara dengan suara pelan tapi pasti. Ini pesugihan. Dan mereka sudah memakannya. Menurutnya, angkringan itu bukan tempat makan biasa. Daging yang digunakan bukan berasal dari hewan, melainkan dari sesuatu yang seharusnya tidak dimakan. Sesuatu yang pernah hidup. Dan siapapun yang memakannya tidak hanya sekedar makan. Mereka mengikat diri menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ruqyah itu berhasil, setidaknya di permukaan. Mereka berhenti kejang, mereka kembali sadar. Tubuh mereka pulih. Namun tidak semua hal benar-benar selesai. Malam itu mereka kembali ke kos. Keadaan sunyi, tidak ada yang banyak bicara. Seolah-olah masing-masing dari mereka masih mencoba memahami apa yang terjadi. Fajar duduk diam. Kemudian ia menoleh ke arah Dimas. Matanya tampak normal, namun senyumnya tidak. Dengan suara pelan ia berkata, "Kita balik lagi besok ya." Reza mengangguk seolah-olah itu adalah hal yang masuk akal. Andi hanya menatap kosong ke depan. Dimas tidak menjawab, karena pada saat itu ia akhirnya mengerti sesuatu. Mereka memang pulang, tapi tidak semuanya kembali. Di luar sana, angkringan itu masih berdiri. Lampionnya masih menyala, pengunjung masih datang, tertawa, makan, bercerita seperti biasa. Pak Seno masih ada di sana, berdiri di balik gerobak, menyiapkan menu-menu makanannya dengan gerakan yang pelan dan hati-hati, seolah-olah daging itu seperti memiliki keajaiban mistis. Dan ketika seseorang datang dan duduk, ia akan tersenyum lebar, terlalu lebar, sangat lebar. Karena bagi orang-orang seperti dia,
Yang datang bukanlah pelanggan, melainkan persediaan berikutnya.